kembali. Langsung. Tapi gini, bener juga sih kata si Manyu ini. Jadi dampaknya itu bakal lebih serius daripada yang kita kira. Tapi sebagai suatu teknologi sendiri, gitu ya, sebagai suatu teknologi ya, AI based image and video manipulations itu bakal punya pengaruh nggak dalam kehidupan kita? Tadi Manyu bilang, wah ada, karena nanti satu belum ada orang bakal bisa melakukan blackmail, political rally ya kan, terus udah gitu defamatory terhadap melakukan suatu instigasi politik yang bakal berdampak buat menjatuhkan lah, buat menjatuhkan juga itu, orang-orang. Jadi pengaruhnya gede. Kita sekarang setuju pengaruhnya gede. Tapi kan tadi salah satu yang gue tanya itu adalah, oke, pengaruhnya besar, tapi apakah ini akan ngebangun kita gitu? Kalau misalnya kayak let's say video call ini kan akhirnya membangun kita ya. Jadi kayak ada cara kita kerja, cara kita mendisrupsi, cara kita berkehidupan gitu, e-commerce dan segala macam. Kalau deepfake ini gimana? Kalau tadi Aldi lo bilang katanya deepfake ini sebetulnya banyak positifnya gitu. Nah, gue pengen denger nih apaan nih? Ya positifnya itu yang tadi gue bilang, yang lu buat bikin film gitu kan, kita buat lucu-lucuan, hiburan itu. Buat film, gitu buat sih. Film karena ya seperti kayak pandemi gini. Film enggak, no, maksud gue film itu lebih kepada misalnya gini, lu ada aktor yang udah meninggal, ya itu bisa dipakai teknologi itu. Paul Walker. Simpah itu. Terus apa, ada film baru kok lupa deh, yang orang penyanyi itu dibuat filmnya ya dengan teknologi itu, lupa gue namanya. Irishman termasuk nggak? Irishman yang jadi muda? Iya dong. Iya. Al Pacino sama itu. Iya, itu juga. Nah itu kan sebenarnya penggunaannya buat itu sih. Gitu. Harusnya. Tapi emang ya mungkin yang di blow up di media tuh kebanyakan negatif ya, jadi kesannya kayak nggak bermanfaat gitu kan ya. Banyak penipuan juga, banyak pemerasan yang gue sambung dari Manyu tadi tuh. Kenapa nggak dari segi hukum deepfake itu nggak bisa langsung di pelanggaran deepfake gitu misalnya gitu kan, karena itu ya memang ada manfaatnya gitu. Jadi ya diambilnya mungkin dari segi pencemaran nama baik, akhirnya jadi lebih ke situ aja sih. Gitu, kalau dari segi hukum nggak diambil deepfake gitu kan, ya nggak. Iya. Nah kalau sekarang ya enggak. Bener juga nih, kalau tapi sekarang kalau dari lo sebagai pengusaha, terus lo ngelihat kalau lo sebagai entrepreneur ya, kok tadi gue ngelihat lo sebagai pemerhati hukum lah gitu ya, pemerhati policy, dampaknya lo lihat ini, lo tahu bahwa ini bakal merubah balance dalam international relations segala macam. Cuman sekarang sebagai pengusaha, lo ngelihat nggak potensi ini tuh sebetulnya deepfake sebagai apa? Atau mungkin lo punya case tertentu yang bisa lo angkat misalnya di multinational corporations yang ini bakal ngaruhnya gimana nih secara industri gitu? Atau lo sebagai pengusaha ini deepfake bisa dipakai buat ini nih. Gitu. Kalau untuk dari dunia usaha yang gue jalanin ataupun yang pernah gue jalanin sebelumnya, memang nggak bersentuhan dengan deepfake. Kalau toh kita menggunakan artificial intelligence kan banyak faktor yang lain, banyak model-model yang lain, kayak misalkan ya conference call pakai hologram, itu kan teknologinya juga udah ada. Tapi kalau untuk deepfake emang nggak bersentuhan. Jadi kalau menurut lo secara industri nggak punya values gitu ya? Kalau untuk yang sifatnya industri konvensional gitu, segala macam, itu mungkin tidak ada. Tapi kalau untuk digital perfilman mungkin akan ada. Iya. Jadi kalau nyambungin sedikit, nyambungin tadi yang tadi
yang jadi concern di YouTube itu ada tutorialnya di fake. Terus kemudian di forum Reddit sendiri udah sempat ngapus subforum yang tentang tutorial di fake. Kemudian di forum yang ada di Indonesia juga itu bahkan udah ada yang jasa untuk deepfake per menit itu 300.000 minimal 5 menit. Iya memang. Gue nggak perlu ngomong kan forum apa. Ya pokoknya forum ya, lu lihat mata gue forum. Tapi memang sosial media sekarang juga udah mulai ini sih, termasuk Google juga udah mulai membuat satu peraturan untuk menanggulangi deepfake ini. Facebook juga tahun berapa tuh ya? Apa sih, gue pernah baca berita itu dia sempat bikin lomba malah ya untuk mencari sebanyak-banyaknya gitu kan yang video-video deepfake gitu di Facebook. Dan ntar ada pemenangnya ya itu. Gue lupa di mana itu, di Amerika ya pasti ya lombanya. Berapa gue lupa. Ya itu. Tapi gitu-gitu udah banyak sih. Artificial intelligence yang untuk kayak counter deepfake itu udah ada belum sih, atau enggak detektor untuk deepfake? Ya. Nah, gimana tuh? Jadi gini, kalau sekarang ini pendapat gue ya. Jadi tadi gue udah ngeliat dari si Manyu bilang bahwa wah ini kasarannya gitu, selain dari dunia perfilman kayaknya bukan sesuatu yang punya industrial values lah. Terus Aldi tadi bilang ya ini memang bakal beruntung, bakal berpengaruh besar terhadap aspek artistry daripada sophistication daripada cinema gitu. Kan. Dan Bapak merevive banyak aktor-aktor hebat dan segala macam. Itu gue semua in some way setuju. Tapi kalau menurut gue deepfake nih jauh lebih dalam lagi daripada ini kalau menurut gue. Secara industrial values itu sebetulnya ada pengaruhnya besar kalau menurut gue. Karena pertama sistem audit kita. Ya. Jadi kalau zaman dulu kita semua percaya bukti pengadilan dengan deepfake dengan video itu udah cukup, CCTV segala macam. Terus kemudian juga ada cara pandang kita terhadap ini video conference gini, bisa aja taruh satu orang yang sudah di-train, kalau jawabnya A, B, C, D, dia bisa jawab. Jadi dia automation, itu ada tutorialnya di YouTube. Jadi itu gue potong dulu di. Kayak gue pernah tahu tuh kayak kasus Giselle tuh yang terbaru tuh. Itu mereka juga melancarkan pakai untuk tahu itu palsu atau enggak itu pakai teknologi deepfake. Nah, tuh, ini video ini asli atau enggaknya itu enggak. Ya, jadi akhirnya yang tersangka benar. Jadi meningkatkan tapi tingkat forensiknya itu akan lebih tinggi lagi gitu. Jadi kalau misalnya deepfake-nya kalau yang dipakai buat itu bukan teknologi deepfake, namanya deep learning. Deep learning itu melihat signature muka kita terus dicocokin dengan itu, karena setiap orang itu kan punya proporsi kepala ini segala macam yang berbeda. Nah itu semuanya dicocokin face recognition itu pakai namanya neural network kalau di deep learning artificial intelligence. Tapi deepfake-nya itu sendiri dampaknya sebetulnya bukan karena banyaknya orang-orang yang makin menipu gitu ya dengan deepfake itu, maka pengaruhnya itu selalu ada itu tadi Manyu bilang counter intelligence-nya, industrinya dalam mengaudit orang gitu. Akhirnya semakin tinggi nih. Kayak Photoshop tuh dulu kan orang pada takut juga kayak gini. Wah gini bukti foto nggak bakal bisa dipakai dong buat pengadilan dan segala macam. Tapi udah ada caranya sekarang di mana-mana. Nah, kalau menurut gue ngebuka tutorial deepfake di YouTube itu sebetulnya, ini menurut gue pribadi ya, itu sebetulnya nggak apa-apa. Karena apa? Jadi orang tahu bagaimana cara kerjanya. Oh, nah tapi memang seharusnya di YouTube itu juga diajarin gimana cara mendeteksi atau merecognition secara umum barang yang udah di muka yang betul-betul di-train pakai artificial intelligence tuh kayak apa. Pasti ada cirinya sih. Nah, jadi mungkin ulasannya harusnya lebih balance gitu. Tapi semua orang udah tahu, oh ternyata ya kayak gini
memungkinkan. Jadi ketika dia misalnya ada orang kena atau ada suatu political movement yang tiba-tiba ada orang misalnya Pak Jokowi atau presiden atau siapapun yang tiba-tiba ngomong sesuatu yang di luar daripada traits-nya dia, tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, orang akan second guessing dulu gitu bahwa oh ini bisa jadi jadi awareness terhadap teknologi itu ketika lo taruh di YouTube atau taruh di mana bahwa itu ada teknologi yang memungkinkan, itu sebetulnya ada benefitnya, meskipun benar kata Manyu, keuntungannya kerugiannya adalah orang pada tiru-tiru, sementara orang yang mencoba mengcounter itu kurang cepat nih sama orang yang bikin gitu kan. Ya, jadi kayak gitu. Tapi industrial values-nya menurut gua auditing system, national security, terus kemudian industri counter intelligence, terus kemudian deepfakes ini kan bisa dipakai, sebetulnya intinya kan automation ya. Automation gitu. Jadi misalnya contoh nih, kalau orang itu harus menyampaikan berita-berita buruk nih untuk orang-orang public speaker yang kayak ininya presiden, artinya juru bicaranya presiden apa segala macamnya, ada ide-ide gitu. Itu adalah orang yang dimodifikasi secara deepfake. Jadi ketika di face recognition oleh orang, ini siapa nggak kedapetan gitu. Karena kan nanti database face recognition makin luas nih, di hacking, orang bisa ngecek, oh mukanya ini ternyata namanya ini, jadi identity theft banyak banget. Tapi dengan deepfakes itu malah menjadi counter face recognition atau identity theft gitu loh. Ketika misalnya lo orang-orang public speaking itu pada dirubah sedemikian rupa supaya dia menggunakan virtual personality gitu, yang buat ngomong untuk menyampaikan berita-berita buruk, untuk menciptakan segala macam, itu ya itu ada satu ide yang industri. Nah pertanyaannya sekali lagi, apakah ini bakal merevolutionize industri? Itu gue harus setuju kalau enggak gitu, karena nggak akan merevolutionize industri, karena Manyu benefitnya bagi hal yang dapat secara positif mengubah hidup orang banyak itu nggak terlalu banyak. Itu gue juga setuju tuh. Tapi teknologi yang berimbas dari deepfake itu, recognition video, mengetahui forensik video jadi lebih canggih lagi, face counter intelligence untuk yang kayak begitu akan lebih canggih lagi gitu. Kalau menurut gue bakal jadi kayak gitu. Tapi industri bisa pakai juga sebetulnya. Dia nggak usah mahal-mahal bayar artis gitu ya. Sekarang masalah IP misalnya, muka kita di intellectual property bisa nggak juga? Misalnya gini, muka lo persis banget kayak Bruce Lee ya, tapi lo kasih tai lalat satu, lo kasih lo kasih kumis apa segala macam, persona lo itu lo jadiin deepfake, lo mainin dalam film atau lo bikinin dalam iklan, bisa nggak si selebriti itu ngesu? Nggak bisa, belum tentu kan, orang banyak yang diri. Itu pembahasan itu yang persis kayak waktu pertama kali motor Jialing keluar. Motor Jialing tahu nggak? Tahu. Cina yang itu tahun itu pasca krisis 98 muncul tuh motor Jialing. Motor Jialing itu plek-plekan persis sama Honda Astrea Supra. Oh, motor bebek. Persis banget. Nggak bisa disu, kenapa? Karena striping stiker beda. sama tutup mesin yang di bawah itu yang dekat footstep itu beda bentuknya. Tapi semuanya sama pokoknya. Nah itu pertanyaan sama yang tadi. Iya. Nggak bisa disu, nggak bisa disu. Kalau stripe-nya itu nggak bisa disu, berarti industri bisa pakai dong, daripada gua misalnya nyewa, let's say, siapa namanya artis paling mahal di Indonesia, Dian Sastro. Ya bikin orang mirip Dian Sastro, percis. Yang nggak bilang itu Dian Sastro gitu ya, cantiknya sama, atau nggak girl band, orang yang kartun aja pada digemari ya nggak, yang kartun, apalagi kalau misalnya kita bikin totally fake personality yang hanya di TV, itu jadi industri yang appealing bagi periklanan ya kan gitu. Indonesia udah make sih, cuma nggak pakai teknologi. Yang iklannya Bukalapak yang disuapin sama Sofia Lacuba kan nggak ada yang bilang itu Ariel, cuma orang pikir itu Ariel. Iya itu kayak gitu
Tapi tadi gue ngutip sedikit masa lalu di Human Rights Council itu memang deepfake itu masuknya kepada apa sih namanya, hoax ya. Jadi di Human Rights Council itu membicarakan mengenai berita fake news, hoax dan segala macam itu menjadi perbincangan karena itu violating apa namanya, the rights of the people to, penipuan lah intinya ya, fraudulent act itu udah sempat diomongin tapi kok belum ada actionable measures gitu. Enggak, kalau gue sendiri concernnya itu kalau dari perangkat hukumnya ya, selama ini pertama gue nggak tahu apakah artificial intelligence untuk detektor deepfake itu sudah ada atau belum, itu gue nggak tahu. Yang kedua, kalau misalkan detektornya itu nggak ada, lantas penegak hukum akan menggunakan measurement apa? Itu yang pertama. Ketika measurementnya tidak ada, bagaimana produk hukumnya yang akan dibuat? Kalau produk hukumnya hanya fokus terhadap hilirnya saja, artinya deepfake ini misalkan deepfake ini larinya kemana? Misalkan ke tindakan asusila, pencemaran nama baik. Yang pasti yang dikejar di hilirnya, pencemaran nama baiknya segala macam. Tapi kenapa nggak itu memangkas di hulunya? Jadi orang katakan gini, orang dihukum karena dia melakukan deepfake, bukan karena melakukan pencemaran nama baik. Jadi ketika sudah dihukum di deepfake act-nya, itu akan mengurangi keinginan orang untuk melakukan tindakan tersebut. Karena pasti konsekuensinya nggak sama antara pelaku deepfake sama hasilnya dari deepfake. Itu pasti beda ancaman hukumnya. Dan kalau efek jerah harusnya yang di hulunya yang dihajar. Tapi untuk menghajar hulu, measurement-nya apa? Itu yang nggak ada. Gitu. Nah, makanya, sekarang gue tanya sama lo, ini menarik juga nih. Kalau misalnya dalam bisnis untuk research development case, ya, ada orang pengen bikin kuesioner, dia lagi nge-research mengenai persona, gitu. Terus dia bikin untuk research secara umum dia, gimana kalau yang ngomong itu si A, si B, si C, si B, kan sering ada tuh celebrity endorsement research kan. Selama ini kan cuman kayak bilang, kalau yang ngomong Ariel menurut Anda bakal mendengarkan atau enggak, kan banyak tuh sering research kayak gitu. Nah, di Amerika itu ada research yang menggunakan deepfake. Lo percaya nggak kalau misalnya George W. Bush yang ngomong, kalau padahal kontennya sama, orang Barack Obama yang ngomong, itu mana level kepercayaan lo yang lebih tinggi gitu. Nah, itu kan untuk research purposes apa, tapi dia ngakuin deepfake. Kalau lu kenain deepfake-nya, itu hulu itu, ya berarti orang-orang yang kayak gitu kena juga dong. Harusnya, karena balik lagi kan, hulunya apa, terus outputnya yang dihasilkan apa gitu. Nah itu berarti kan itu masih dalam perdebatan ya, karena itu mereka tidak memiliki apa sih namanya, tujuan buruk kayak gitu. Wah seru juga nih ngomongin deepfake. Kalau di gaming, apalagi kalau ngeliat yang di India, gue ngebayangin kalau sampai ada satu orang yang benar-benar ibaratnya punya kenalan tertentu dengan orang-orang yang punya power, gue punya jasa ini, lo bayar gue berapa, nggak tersentuh hukum gimana? Itu kan lebih ngeri. Terus lanjut gimana gaming? Ya memang deepfake ini seru nih untuk diomongin ya. Jadi oke, sekarang kesimpulannya nih gitu ya. Kalau misalnya lo sekarang di channel kita nih ada apa namanya, istilahnya kita pakai saham ya. Short apa long, buy long atau sell. Jadi teknologi deepfakes, kalau lo jadi investor, atau gini biar simpelnya aja lah, lo jadi investor, lo bakal invest atau lo bakal nggak invest. Aldi, misalnya lu dikasih proposition untuk bisnis deepfake, lu bakal invest nggak? Invest ya? Iya. Kalau lu Nyuk? Ya, kalau ngomong sebagai invest kan lu cari tujuannya make money ya invest. Invest ya. long term mau di. Karena dari 3 tahun aja perkembangannya luar biasa banget, bagus banget. Iya.
Ya berarti itu udah menjelaskan bahwa sebetulnya appeal-nya deepfake ini cukup gede dan kemungkinan akan long lasting. Itu menjawab pertanyaan kita tadi. Berarti ini bukan cuma fase ya, ini bakal ada terus gitu. Interesting. Ya, yang kayak facemaker itu aja kan dari 2016 dan sampai detik ini kita masih gunain gitu kan. Lucu-lucuan lah apalah itu kan orang yang mendownload segala macam itu duit, cuan. Berarti kalau lu lihat, berarti ini akan bertahan terus sampai panjang ya. Maksudnya lebih ini bakal menjadi masa depan kita lah gitu. Ada teknologi baru yang lebih itu ya mungkin ya itu bisa ditinggalin gitu kan. Gitu ya kita nggak tahu ya, siapa tahu kita salah satu dari kita menciptakan teknologi baru kan ya. Untuk saat ini ya belum ada yang lebih dari deepfake ini ya, teknologi ini gitu kan. Gitu sih. Understood. Oke nih, kita ngomongnya udah seru banget ini, kayaknya udah mengcover banyak hal banget ya. Terutama thank you nih buat Manyu untuk perspektif hukumnya yang bikin kita jadi mikir juga ya, bahwa sebetulnya terlepas daripada industri ini thriving, kan nggak mungkin industri itu bakal thriving kalau ada sistem hukum yang atau sistem sistem policy yang mungkin dapat membatasinya. Tapi lo bilang tadi memang hingga saat ini masih belum ada ya, terutama di Indonesia, yang jadi kemungkinan ruang geraknya si teknologi ini itu masih tinggi banget, terlepas dari tujuannya. Aldi tadi juga gue nangkep bener juga bahwa ini bakal merevolusi industri entertainment ya, jelas ya. Pertama yang menjadi industri yang OnlyFans. jadi memang betul-betul dan demand-nya sangat tinggi, dan ini akan ke depan bukan hanya masalah teknologi artificial intelligence ya, tapi ke hal-hal seperti entertainment-nya, terus kemudian filmnya, terus kemudian iklan ya, keturunannya lah ke bawah. Jadi ini akan gitu sih. Gue juga setuju, kayaknya ini bakal maju terus, dan gue yakin di kan internasional juga ini nggak akan ada hukum yang benar-benar mengikat, karena industry wants this gitu. Jadi kemungkinan akan pasti terus banyak demand lah pasti kan di teknologi ini gitu. Mantap. Oke, bros, thank you very much nih. Waduh, it's a very good. Mudah-mudahan kita nih juga ngarepin teman-teman sekalian feedback yang nonton yang lain ini. Siapa tahu ada penjelasan kita yang salah gitu kan. Ini pembicaraan bocah 3 ini cemen banget. Ini analisanya. Beri di bawah di komen situ nanti. Kita juga kembali belajar kan gitu. Terus sama juga komenin kira-kira kalau ada topik-topik lain yang bisa kita ulas di sini gitu. Oke. Yuk, as usual, good conversation nih. Kita bisa lanjutin lagi, ketemu lagi. Lu agak kerja ngapain, udah pulang aja di rumah sih. Ini kebetulan gua kalau nggak ngegame di kantor kurang nikmat. masih pagi banget. Masih salju di sana? Masih. Aduh. Sip. Tapi udah nggak beli jet lagi kan? Gimana? Udah nggak badai kan? Ya wis hati-hati ya jadi. Yuk, Manyu bros, teman, ketemu lagi di lulusan sekolah banjir yang selanjutnya.